Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, mari kita bahas dulu. Yang pertama dari Energy Oracle, ada Yin Yang. Ini pesannya tentang keseimbangan energi feminin dan maskulin, atau kalaupun nggak berbicara tentang energi feminin dan maskulin, kayak apa aspek di hidup kamu yang perlu kamu perhatikan, keseimbangannya antara bekerja dan beristirahat, bekerja dan kehidupan sosial kamu, diri kamu, dan keterhubungan kamu dengan manusia lain, hal-hal semacam itu ya. Lalu juga kayak di dasar deck itu ada Ten of Wands, ini bisa berhubungan dengan kerja keras gitu, sebuah completion. Kamu akan masuk ke dalam chapter baru yang berhubungan dengan pekerjaan, energi, kreativitas kamu, atau bisa jadi juga kayak dengan Ten of Wands itu aku mendapat kadang beban yang terasa berat di pundak kita itu kita bisa naruh itu dulu, atau memang kita bisa kayak naruh itu dulu untuk istirahat, atau kita bisa naruh itu dulu karena memang sebenarnya kita nggak sadar bahwa kendalinya itu ada pada diri kita gitu. Nah, dengan sebuah pesan ini ya, kayak aku mau ngasih reminder, mungkin bisa jadi ya selama ini kamu yang bisa nurunin beban itu dari pundak kamu gitu. Terus di sini juga ada financial constraint, bisa jadi mungkin sebagian dari kamu bebannya berhubungan dengan kondisi finansial tertentu, antara kehilangan pekerjaan, terus ada yang lagi sakit terus butuh banyak biaya, kayak hal-hal semacam itu ya. Terus dan ini gini, sekitaran reading ini ya, mungkin sebagian dari penonton kolektif aku dalam kondisi sulit gitu. Entahlah itu berhubungan dengan finansial, atau hubungan dengan manusia-manusia tertentu di hidup kamu, atau bisa jadi semuanya kombinasi jadi satu ya. Dan itu bikin kamu kayak mentok banget gitu, kayak sulit banget, sesak nafas banget. Karena di sini energi oracle-nya adalah all tyrant gitu, kayak ada sesuatu yang mencengkram kamu atau terasa kamu tidak bisa bergerak. Tapi untuk sebagian dari kamu bisa jadi memang kondisinya tidak serumit itu, tapi memang ada yang suka overthinking. Bukan aku tidak memvalidasi problem kamu ya, tapi memang ada nih sebagian dari kamu yang punya problem dengan overthinking, mikirin skenario terburuk, mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirin. Jadi itu menambah kompleks suasana gitu. Sebagai energi udara gitu ya, itu aku bisa paham gitu, tapi itu bisa jadi suatu keuntungan, bisa jadi juga kadang itu merugikan diri kamu sendiri gitu ya. Kalau kita mikir, kita punya aktivitas mental yang bagus, pikiran kita terus aktif itu bagus, tapi ketika terlalu aktif jadi overthinking, itu yang jadi nggak bagus. Oke, nah ini juga salah satu pesan tentang keseimbangan ya. Lalu tema besar kamu Five of Cups dikonfirmasi sama Woman, ada penyesalan, ada rasa rindu pada seseorang, ada juga kayak rindunya itu pada siapa gitu. Pertama, ini kayak sosok feminim signifikan di hidup kamu. Ketika aku bilang feminim sama maskulin, nggak berarti itu harus feminim, harus perempuan, enggak gitu. Bisa jadi laki-laki dengan energi feminim yang kuat, misalnya dia yang nurturing, misalnya dia yang care sama orang lain, dia yang merawat orang lain gitu. Nah, ini sosok feminim ini udah nggak ada di hidup kamu, kayak atau bisa jadi terjadi sesuatu antara kalian, dan di satu sisi itu menimbulkan perasaan mungkin penyesalan pada diri kamu, mungkin rasa penyesalan pada orang yang satunya karena sekarang kamu udah nggak ada di hidup mereka, bisa jadi seperti itu ya. Atau kayak skenario lainnya adalah kayak kamu sekarang nih, kamu di titik yang udah lebih bijak, udah lebih bisa melihat perspektif lain dari sebuah situasi. Ketika di waktu lampau, ketika versi diri kamu yang lebih muda gitu, kamu melihat seandainya waktu itu gue nggak melakukan hal itu, seandainya gue nggak begini, seandainya gue nggak begitu gitu. Kamu menyesal gitu karena kamu merasa dengan versi diri kamu yang sekarang kamu bisa melakukan hal yang berbeda. Tapi misalnya kamu nggak melakukan hal itu pada waktu itu, kamu nggak akan sampai di titik kamu sekarang ya. Jadi nggak perlu gitu kayak memutar skenario di waktu lampau, seandainya. Ibaratnya kayak telur sama ayam gitu, yang mana yang duluan. Kalau skenario ini diputar-putar gitu, terus kamu akan terus bertanya gitu, yang mana duluan ya. Semoga bisa dipahamin. Oke, yang jadi blessingnya adalah Eight of Pentacles dan Ring. Eight of Pentacles, gini, ini adalah kartu skillful, mastery, pengembangan diri, kamu fokus sama diri kamu, gak cuma di luar tapi juga di dalam, dan itu membawa ring, membawa komitmen. Bisa jadi ya, ini berbicara tentang jenis hubungan yang berbeda gitu. Ini adalah hubungan yang the next level, hubungan dimana orangnya ini juga sudah banyak melakukan kayak pengembangan diri, sudah banyak melakukan inner work, sudah banyak mengupgrade dirinya, sudah banyak glow up, tapi
Tapi di satu sisi ini juga bisa berbicara tentang komitmen dalam artian tawaran pekerjaan, tawaran kolaborasi, tawaran kerjasama bisnis gitu ya. Karena kamu sudah mengembangkan banyak kualitas pada diri kamu yang tidak hanya di dalam tapi bisa juga skill-skill praktikal. Orang tuh ingin berkolaborasi atau bekerja sama dengan kamu dan ini posisinya ada di blessing kamu ya. Selain juga Eight of Pentacles itu berbicara tentang kamu semakin dekat dengan abundant, kamu semakin dekat dengan keberlimpahan gitu. Ya, karena semakin dekat dengan Nine sama Ten of Pentacles itu kan kartu berkelimpahan. Lalu yang jadi tantangannya adalah King of Wands dikonfirmasi sama Ship. Kayak entah kenapa kayak ketemu dengan King of Wands ini bisa jadi problematik sih, karena King of Wands posisinya ada di challenging position kamu gitu. Ini posisi yang agak sulit. King of Wands ketika di lower vibration ya bisa jadi arogan, bisa jadi temperamen, bisa jadi sombong banget, bisa jadi dia suka ngebully orang lain, narsistik juga bisa. Nah, ini bisa jadi kamu terhubung sama orang ini, atau bisa jadi juga kayak kamu kehilangan api kamu gitu, kehilangan kepercayaan diri kamu juga bisa. Ya, ketika King of Wands jadi tantangan gitu, kayak nggak ada semangat lagi untuk melakukan sesuatu, nggak punya visi dengan apa yang mau dilakukan ke depan. Bisa jadi orang yang terhubung sama kamu gitu ya. Terus di waktu yang akan datang ada Queen of Cups, lalu Key, ini kayak kunci suatu kayak pintu yang kebuka untuk signifikan perjalanan pertama spiritual kamu, perjalanan semakin jauh dalam kematangan emosional, semakin jauh dengan kayak kemampuan-kemampuan spiritual tertentu. Dan bisa jadi juga yang tadi di awal aku bilang kayak ada sesuatu yang signifikan dengan hubungan di next level gitu. Ini higher connection, divine counterpart apapun ya yang mau kamu gunakan. Selain bisa jadi juga ini kayak perubahan sesuatu yang signifikan di dalam diri kamu, secara emosional, spiritual, secara intuitif juga bisa. Kayak itu membuka suatu pintu buat kamu ya. Selain koneksi yang di the next level. Oke, yang jadi advice kamu gini, dengan Three of Cups sama Lily aku mendapat memang ada hal-hal tertentu yang baru akan kamu temui atau kamu dapatkan, atau mimpi kamu terwujud, kebahagiaan, kayak rasa bahagia ketika mendapatkan hal tertentu memang ada prosesnya, ada waktunya. Dan sebelum kamu sampai di titik itu, ada hal-hal yang perlu kamu pahamin dulu, kamu lewatin dulu, kamu pelajarin dulu ya. Ini mungkin secara pemahaman di pemikiran kita paham gitu, tapi kadang dalam aplikasinya kita sulit gitu. Makanya aku di sini mengingatkan bahwa ada hal-hal tertentu yang baru bisa kamu temuin atau kamu dapatkan karena memang waktunya pas gitu. Kalau belum waktunya belum ya. Semoga ini bisa dipahami dan semoga ini bisa memberi perspektif lain dalam situasi yang kamu hadapin saat ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.